Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Baiklah, persekutuan ibadah Jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah akan segera kita mulai. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saya undang kita semua berdiri. Kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 457, Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Mari kita berdoa. Setiap jam, setiap menit, setiap detik, kami selalu membutuhkan Engkau, ya Tuhan, dalam kami menjalani kehidupan ini. Karena kami pun menyadari ketika kami menjalani hidup ini tanpa tuntunan dan penyertaan Tuhan, semua yang kami lakukan akan sia-sia. Karena itu di saat ini Tuhan, ketika kami diberi kesempatan untuk boleh menikmati kehidupan sampai saat ini, sekalipun kami sementara berada di masa pandemi virus COVID-19, tetapi kami percaya ketika kami selalu mencari Engkau, ketika kami selalu menomorsatukan Engkau dalam kehidupan kami, maka Engkau Allah yang selalu mengatur setiap langkah kehidupan kami. Dan di saat ini Bapa, kami pun rindu untuk beribadah, bersekutu, memuji, mengagungkan nama-Mu dalam persekutuan ibadah kolom Jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah. Berkenanlah Engkau hadir bersama dengan kami, sehingga persekutuan ibadah kami di malam hari ini boleh tertahbis hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut dengan melakukan Bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan ini, siapapun kita tak pernah luput dari berbagai kekurangan, keterbatasan, sehingga seringkali membuat kita jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau yang menyelidiki hati setiap kami umat-Mu. Engkau yang begitu mengenal setiap keberadaan hidup kami. Bahkan dalam kami menjalani hidup ini, kami pun percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami.
Namun terkadang, seringkali dengan kehebatan dan kekuatan kemampuan yang kami miliki, kami lebih sering menggunakan kekuatan kemampuan itu untuk menjalani setiap hari-hari kehidupan kami. Namun tanpa kami sadari, jika tanpa penyertaan Tuhan, setiap hari yang kami lalui, semua akan sia-sia. Karena itu Tuhan, kami berdoa dan bermohon, biarlah terus Engkau mengarahkan, mengingatkan kami, bagaimana kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kehidupan kami berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Namun, jika Engkau dapati dalam kami menjalani hidup ini, ada tutur kata, ada tindakan, ada pikiran yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ampunilah kami. Layakkanlah kami Tuhan untuk disebut sebagai anak-anak-Mu, sehingga kami hidup di dalam terang kasih Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami berdoa kepada-Mu. Amin. Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia-Nya. Kita angkat pujian bersama, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Saudara-saudara, di saat ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal 16 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. 1 Korintus pasal 16 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di saat ini kami rindu untuk belajar firman-Mu. Biarlah terus Engkau perlengkapi kami dengan hikmat-Mu, agar dengan hikmat-Mu Bapa, kami boleh mengerti, kami boleh memahami firman, tetapi juga kami boleh memberlakukan firman itu dalam kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu untuk mampu menyampaikan maksud dan kehendak firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami semua di malam hari ini. Kami sudah siap menyambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, kita membaca Alkitab dalam 1 Korintus 16 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9 di bawah perikop bantuan untuk jemaat di Yerusalem. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh,
menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus, mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Sampai di sana firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya yang suci. Amin. Kita sambut dengan melagukan Tinggallah dalam Yesus, Kidung Jemaat nomor 356. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Shalom, damai di hati. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada sebuah ilustrasi tentang sendok makan yang panjang. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ilustrasi tersebut, di mana suatu hari ada seorang pemuda yang diajak oleh seorang kakek untuk pergi ke suatu tempat. Dan di sana sang pemuda melihat ada dua kelompok orang. Kelompok yang pertama, ia melihat orang-orangnya kurus dengan muka yang suram, tidak memiliki semangat. Sedangkan kelompok yang kedua, dia melihat ada orang-orang yang gemuk dan muka mereka bahagia, berseri-seri. Kemudian sang pemuda ini bertanya kepada sang kakek, "Kek, mengapa kelompok yang satu orang-orangnya kurus, sedangkan kelompok yang kedua orang-orangnya gemuk-gemuk dan mereka kelihatan bahagia, kelihatan ada sukacita?" Dan akhirnya sang kakek beberapa jam kemudian ia memperlihatkan akan aktivitas dari kedua kelompok ini. Aktivitas makan dari kedua kelompok ini dengan menggunakan sendok makan yang panjang, kurang lebih 1 meter. Dan ketika kakek membawa sang pemuda untuk melihat aktivitas makan mereka, sang pemuda menyaksikan di kelompok orang yang kurus, di hadapan meja mereka terdapat begitu banyak makanan yang enak dan lezat.
Berbagai macam minuman ada di sana. Tetapi mengapa mereka kurus dan kelihatannya sedih? Sedangkan kelompok orang yang gemuk di hadapan mereka hanya terdiri dari satu jenis makanan dan satu jenis minuman, yaitu bubur dan air mineral. Nah, saudara-saudara, ternyata di kelompok orang yang kurus, mereka semua berusaha secepat mungkin untuk mengambil makanan yang lezat dengan menggunakan sendok mereka yang panjang. Dan mereka berusaha untuk memasukkan makanan tersebut ke dalam mulut mereka. Namun alhasil, semua yang dilakukan mereka sia-sia, tidak ada artinya. Karena apa? Tidak ada satu makanan pun yang masuk ke dalam mulut mereka. Sehingga sekalipun makanan di hadapan mereka berlimpah, tetapi mereka tidak bisa menikmatinya. Dan membuat mereka kurus dan kelaparan. Berbeda dengan kelompok yang kedua, orang-orang yang gemuk. Padahal di hadapan mereka hanya terdiri dari satu jenis makanan, yaitu bubur. Cuma bubur. Tapi mereka gemuk-gemuk, mereka bahagia. Apa kunci mereka sehingga menjadi gemuk dan bahagia? Ternyata dengan sendok yang panjang yang mereka miliki, mereka mengambil bubur tersebut bukan untuk dimakan sendiri, tetapi dengan sendok yang panjang itu mereka mengambil bubur dan menyuapkan bubur itu kepada orang yang ada di samping mereka. Sehingga mereka saling melengkapi, mereka saling menolong, dan akhirnya mereka hidup bahagia. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari cerita tadi memberikan kita pemahaman bahwa dengan saling menolong, kita dapat menikmati kebaikan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan saling menolong, kita dapat menikmati segala berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita dapat saling melengkapi satu dengan yang lain. Karena dengan saling menolong, kita bukan hanya meringankan beban orang lain, tetapi juga supaya ada keseimbangan. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hal ini juga yang ditulis oleh Rasul Paulus di bagian akhir dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus. Seperti biasanya di bagian akhir surat biasanya ditulis nasihat atau wejangan untuk alamat surat tersebut. Dan hal itu juga yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, agar supaya ketika jemaat diberkati, hendaklah mereka saling memberkati. Dan Paulus menasehatkan kepada mereka untuk senantiasa dapat membantu orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Dan itu dapat kita lihat dalam pasal 16 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat, di mana Paulus tidak hanya mendorong umat untuk memberikan sesuatu yang benar. Dia bukan hanya sekedar mendorong umat untuk memberikan sesuatu yang benar, tetapi juga Paulus memberikan petunjuk bagaimana cara memberi sesuatu yang benar. Yang pertama yang mau diingatkan oleh Paulus adalah memberi
secara teratur. Itu dalam ayat yang kedua. Pada hari-hari pertama tiap-tiap minggu itu. Jadi memberi pada hari yang pertama. Memberi bukan nanti sisa baru mau kasih. Tetapi apa yang terbaik harus kita berikan. Karena berbicara soal pemberian secara teratur, sebenarnya melatih kedisiplinan dan komitmen jemaat dalam hal memberi. Karena memberi tidak hanya pada momen-momen tertentu, tetapi menjadikan pemberian sebagai suatu kebiasaan. Sebagaimana ungkapan yang orang kenal, lebih baik memberi daripada menerima. Dan yang kedua, yang mau diingatkan oleh Rasul Paulus, agar jemaat memberi sesuai dengan keadaan mereka masing-masing. Bagi mereka yang menerima banyak, hendaklah mereka memberi banyak. Dan bagi mereka yang menerima sedikit, janganlah menjadi alasan untuk tidak memberi. Jadi jika mereka menerima banyak, berikan yang banyak. Tapi jika mereka menerima sedikit, jangan menjadi alasan untuk tidak memberi. Dan yang ketiga, yang mau dinasehatkan oleh Rasul Paulus adalah memberi dengan motivasi yang benar. Memberi dengan motivasi yang benar. Maksudnya jangan nanti dilihat baru memberi. Atau memberi agar supaya dipuji. Jangan. Tetapi mari berilah dengan ketulusan hati. Kalau tangan kanan memberi, usahakan tangan kiri tidak mengetahuinya. Demikian juga sebaliknya. Nah, hal itu juga yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Dalam pasalnya yang ke-16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-4. Dan hal yang kedua, dalam ayat 5 hingga ayatnya yang ke-9, ini merupakan rencana dari Rasul Paulus untuk mengunjungi kota Korintus. Nah, saudara-saudara, ada hal yang menarik dalam ayat 7 bacaan Alkitab kita di saat ini. Ayat 7 berkata, "Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan." Nah, saudara-saudara, kalimat "jika diperkenankan Tuhan" memberikan pemahaman kepada kita bahwa setiap rencana yang dibuat oleh Paulus, Paulus selalu melibatkan Tuhan. Paulus selalu menomorsatukan Tuhan jika diperkenankan Tuhan. Dan itu juga kiranya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Setiap kita pasti punya rencana. Setiap kita pasti punya tujuan hidup. Karena tanpa rencana dan tujuan hidup, hidup kita akan hancur atau acau. Namun ketika kita memiliki tujuan hidup, memiliki rencana, mari kita letakkan semua rencana itu ke dalam pengendalian Tuhan. Karena kita percaya bahwa hanya Tuhanlah yang menentukan jalan kehidupan kita. Kita manusia hanya bisa merencanakan, tetapi yang menentukan jalan hidup kita adalah Tuhan. Tuhan yang mengatur setiap langkah kehidupan kita. Dan kalaupun rencana, harapan, kerinduan kita telah kita bawa ke dalam tangan Tuhan, dan mungkin terkadang apa yang kita rencanakan, apa yang kita harapkan, yang terjadi berbeda dari rencana tersebut. Jangan kita khawatir, jangan kita bimbang,
Karena kita percaya bahwa jika Tuhan menunda rencana kita, sesungguhnya ada rencana yang lebih baik yang Tuhan siapkan bagi kita. Karena rencana Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di saat ini kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberi persembahan, kita melakukan NKB nomor 199, Sudahkah yang terbaik ku berikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkaulah pemilik dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu. Dan ketika Engkau memperkenankan kami untuk boleh menikmati kehidupan sampai saat ini, kami percaya Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana untuk kami kerjakan. Dan ketika kami diberkati, Engkau mengajarkan kami untuk dapat menjadi saluran berkat, perpanjangan tangan-Mu Tuhan, bagi sesama kami yang membutuhkan. Karena itu kami berdoa dan bermohon, biarlah terus Engkau memberkati kami, agar kami ketika menjalani hidup ini, kami dapat hidup saling menolong, saling melengkapi, saling membantu satu dengan yang lain. Karena kami pun menyadari kami penuh dengan keterbatasan, kami penuh dengan kekurangan, dan jika kami saling melengkapi satu dengan yang lain, maka hidup dalam keutuhan itu boleh kami rasakan. Ya Tuhan, kami pun berdoa kepadamu, biarlah firman yang telah kami baca, firman yang telah kami renungkan, senantiasa dapat kami akan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan, yang selalu mengarahkan dan mengingatkan kami untuk hidup dalam kasih-Mu. Dan di saat ini kami pun berdoa kepadamu, kiranya Engkau memberkati jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, bapak, ibu, lansia. Engkau yang sangat mengenal setiap pribadi, Engkau yang tahu kerinduan dan harapan kami, Engkau juga yang tahu setiap rencana dan tujuan hidup kami. Karena itu Tuhan, kami mau melibatkan Engkau di setiap tujuan dan rencana kami, karena kami pun percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Karena itu, berikan kami mata rohani agar kami dapat melihat setiap rancangan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami pun berdoa kepadamu Tuhan, untuk jemaat-Mu yang bergumul atas kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan pekerjaan, kehidupan rumah tangga, kehidupan studi dari anak-anak,
Kiranya Tuhan Yesus yang akan selalu ada bersama dengan kami semua dalam kami menjalani kehidupan ini dengan berbagai pergumulan dan persoalan. Karena kami pun tahu Tuhan, ketika pergumulan persoalan hadir dalam kehidupan kami percaya ada jalan keluar yang Tuhan siapkan bagi kami. Karena itu, ketika kami menjalani hidup ini Tuhan, dengan beratnya tantangan pergumulan persoalan hidup, kami percaya ada tangan Tuhan yang kuat, yang selalu merangkul dan menggendong kami ketika kami tidak mampu lagi untuk melangkah. Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan Yesus mampukan kami untuk dapat melewati setiap musim kehidupan yang kami jalani. Kami pun berdoa kepadamu untuk jemaat yang boleh bersyukur menikmati berkat Tuhan atas ketambahan usia setahun dalam kehidupan pribadi ataupun kehidupan pernikahan mereka. Bahkan juga berkat-berkat Tuhan yang boleh dirasakan, kesuksesan keberhasilan dari anak-anak kami. Kiranya Tuhan juga yang akan melengkapi sukacita yang boleh dirasakan oleh seluruh jemaat Gemim Sebaot Paniki Bawah. Sehingga dalam menjalani kehidupan ini, ketika mereka diberkati, ajar juga untuk tahu memberkati bagi sesama. Ya Bapa di surga, kami pun berdoa kepadamu untuk hamba-hambamu yang melayani di jemaat Gemim Sebaot Paniki Bawah. Kiranya Engkau memberkati mulai dari Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat, Pendeta Ibu Diceteli Yakob Turalaki, Master Teologi, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, anggota, bahkan seluruh pelayan khusus dari kolom 1 sampai kolom 10, Ketua-Ketua BIPRA, UPK BIPRA, Komisi-Komisi Kerja, BPPJ, Kostor Pegawai, kelompok fungsional lansia, bahkan semua orang yang memberi diri untuk melayani Engkau Bapa. Di dalamnya juga ada tim multimedia, Jemaat Gemim Sebaot Paniki Bawah. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami semua dalam tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Biarlah kami mampu memberi yang terbaik untuk Tuhan, dan semua yang kami lakukan kami percaya itu hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan yang dipermuliakan dalam pelayanan kami. Ya Tuhan, kami pun berdoa kepadamu untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sementara diperhadapkan dengan pandemi virus COVID-19. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati kami semua dalam kami menghadapi pandemi virus COVID-19 ini. Engkau beri kami hikmat bagaimana kami menjalani hidup dengan benar. Amat terlebih ketika kami berada di masa new normal, Tuhan Yesus tetap selalu menutup bungkus kehidupan kami, sehingga sekalipun kami harus beraktivitas di luar rumah, senantiasa kami akan selalu diingatkan untuk menjaga kebersihan, sehingga kami dijauhkan dari berbagai sakit penyakit, di dalamnya juga virus corona. Ya Bapa di surga, kami pun berdoa kepadamu untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin kami dengan hikmat yang daripadamu Tuhan. Engkau pakai mereka menjadi alat berkat-Mu, sehingga dengan hikmat yang Tuhan berikan, mereka mampu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi juga kami berdoa kepadamu Bapa, untuk mereka yang berada di garda terdepan memerangi pandemi virus COVID-19. Di dalamnya ada para dokter dan perawat, bahkan pun TNI Polri yang ada. Tuhan Yesus tolong, biarlah Tuhan Yesus yang akan selalu membenteng mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan, sehingga mereka pun dengan talenta yang Tuhan beri, dengan karunia-karunia yang Tuhan percayakan bagi mereka,
mereka mampu menjadi alat berkat Tuhan. Tetapi juga kami berdoa kepadamu untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit, khususnya yang terkena virus corona. Tuhan Yesus, biarlah Engkau beri kekuatan pengharapan bagi mereka untuk menjalani kehidupan ini. Sehingga dengan iman percaya, mereka yakin bahwa ada Tuhan yang akan menolong mereka. Ada Tuhan yang akan menyembuhkan mereka. Karena mujizat Tuhan itu nyata bagi orang yang percaya kepadamu. Ya Bapa di surga, di saat ini pun kami berdoa kepadamu untuk persembahan yang telah kami kumpulkan di malam hari ini. Sekalipun persembahan itu harus kami berikan di rumah kami masing-masing dalam persekutuan ibadah, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau yang melihat akan pemberian yang telah kami berikan, dan biarlah pemberian ini dapat dikelola dengan baik, benar, jujur, dan bertanggung jawab untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami. Kami tidak memaksa kehendak kami yang jadi dalam kehidupan kami, tetapi biarlah rencana dan kehendak Tuhan yang selalu terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, di saat ini kita akan menutup ibadah kita. Diundang berdiri, kita angkat pujian bersama Kidung Jemaat nomor 249, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Silakan duduk. Demikian kita sudah beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.